Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa bersama Puspita di program Indahnya Islam. Dan tentunya program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Baiklah, di kesempatan hari ini Ayu menemani Anda pemirsa sekalian ya di program Indahnya Islam dengan tema kita yang spesial hari ini, yaitu hikmah di balik menahan diri saat puasa. Dan telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Mustajab Mujahidin Mustaqim yang telah hadir, yang akan memberikan kultumnya tentunya dengan tema yang spesial kali ini. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin di hari ini ya dengan tema kita yaitu hikmah di balik menahan diri saat puasa, bisa disampaikan mungkin kultumnya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Davika TV dalam program Indahnya Islam. Alhamdulillah, dengan kita berpuasa, tentunya harapan kita Allah akan menurunkan berkah dalam kehidupan. Di mana salah satu berkah yang akan Allah turunkan adanya sebuah penjagaan diri terkait dengan kesehatan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika orang itu berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah kesehatan yang terjaga sehingga menimbulkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita, baik. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul berkata, "Sumu tasihu." Berpuasalah, karena dengan berpuasa kamu akan mendapatkan kesehatan. Jadi pemirsa, orang yang berpuasa itu tentunya akan menjaga kesehatannya. Meskipun mungkin di sisi yang lain ada masyarakat yang mengatakan dengan berpuasa itu justru malah ngurangin jatah makannya sehingga kurang bertenaga dan mengakibatkan kesehatan itu terganggu ataupun yang dikenal dengan sakit. Padahal sesungguhnya ketika orang itu melakukan ibadah puasa, dia secara otomatis mengatur pola makan. Di mana dalam berpuasa itu ada sebuah cara untuk kita menahan diri, baik dari haus, baik itu lapar, ataupun dari hawa nafsu yang ada. Maka hikmah menahan daripada diri itu ketika seseorang itu mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama ketika berpuasa dia bisa menjaga haus dan lapar, mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika orang itu berpuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sebuah kesehatan dalam kehidupannya, bahwasanya jasmaninya itu bisa terjaga. Jadi menahan diri ini bukan hanya sekedar menjaga ataupun menahan diri dari jasmani yang berupa makan dan minum, tetapi secara rohaninya juga menata hati agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena sesungguhnya ketika orang itu berpuasa, tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tentunya mereka bisa menahan diri dari berbagai macam hal. Terutama apa? Terhadap muslim yang lain. Al-muslim man salim al-muslim min lisani wa yadi. Muslim yang sejati itu ketika dia bisa menjaga muslim yang lainnya dari lisannya ataupun dari perbuatan tangannya. Sehingga mau tidak mau orang yang berpuasa itu dituntut untuk bisa menahan diri, ucapan, tidak berkata yang bohong, tidak berkata yang kasar, tidak menghina, kemudian hati juga dijaga supaya tidak memiliki sifat iri, dengki, dendam, hasut, fitnah dan lain sebagainya. Karena ternyata yang demikian itu bisa merusak daripada pahala puasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar puasa ini kita dituntut untuk bisa menahan diri. Diri yang ditahan adalah ucapannya, diri yang ditahan adalah hatinya. Diri yang ditahan dari ucapan, juga diri yang ditahan dari apa? Makan dan minumnya. Sehingga bukan hanya sehat jasmani, juga mendapatkan kesehatan secara rohaninya.
Masya Jadi Allah. seperti itu. Sangat masuk ya Pak dengan tema kita hari Iya. ini. Oke baik Pak. Mungkin ya Pak saat kita menjalankan ibadah puasa nih ya. Saat kita drop mungkin kelelahan karena beberapa aktivitas di luar sana, itu boleh nggak sih Pak untuk tidak berpuasa? Iya. Jadi ketika kita semua ada satu kondisi di mana seseorang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Maka Allah menyampaikan kepada kita, "Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Bahwasanya jikalau ada orang yang ketika dia itu kondisi sakit atau mungkin dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi dengan catatannya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia harus membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi membayar orang miskin itu, memberi makan orang miskin itu layaknya satu hari itu satu orang yang diberikan makan. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana ketika nanti ada orang yang memberi makan sebagai ganti fidyah ketika dia itu tidak berpuasa karena sakit ataupun perjalanan, lebih daripada satu kali untuk orang yang miskin, maka itu lebih baik dan lebih bagus lagi. Masya Allah. Tetapi akan lebih utama dan lebih baik lagi ketika orang yang ketika sakit dia membayar fidyah untuk menggantikan dari hari yang dia tinggalkan berpuasa, dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Maka ini adalah orang-orang yang baik, lebih baik daripada yang dia lakukan. Masya Allah. Oke baik, kita nanti bakal lanjut kembali ya Pak Ya, Ustadz siap, yang siap. kerap disapa dengan Pak Ustadz M3 Ustadz ya Pak ya. M3, Masya ya. Allah. Baik, nanti ayo nyebutnya Pak Ustadz M3 aja ya Pak ya. Bisa, Boleh bisa. ya. Karena beliau ini pemirsa Davika TV kerap disebut Pak Ustadz M3. Oke. Baik pemirsa sekalian ya, tentunya ayo akan kembali lagi dengan tema kita hari ini yang menarik sekali, yaitu hikmah dibalik menahan diri saat berpuasa. Dan ini juga masuk ke dalam tentang kesehatan itu sendiri. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di program Indahnya Islam. Baiklah pemirsa Davika TV, masih bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam. Dan tentunya ya kita tadi telah membahas tentang beberapa tentunya ya hal yang perlu dilakukan saat kita tidak berpuasa atau saat sakit ya. Kita harus membayar itu tadi beberapa fidyah ya Pak Ustadz ya. Oke. Baik, dan saat ini Pak Ustadz ayo mau tanya lagi nih, ada nggak sih tips agar kesehatan kita ini tetap terjaga di saat kita melaksanakan ibadah puasa? Ya, Mbak Ayu, alhamdulillah. Jadi memang puasa itu ketika kita mampu menahan diri kita, maka ada beberapa yang bisa kita dapatkan terkait dengan kesehatan yang ada. Iya. Tentunya harapannya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita tetap terjaga kesehatannya. Jadi ada tips-tips yang harus kita lakukan dalam kita berpuasa. Yang pertama tentunya ketika kita berpuasa,
kita harus mengatur pola makan kita. Ketika kita makan, maka makanlah secukupnya. Ketika kita lapar, kita makan, dan sebelum kenyang kita berhenti. Sehingga di dalam tubuh kita itu tidak terlalu banyak makanan yang masuk dikonsumsi. Tetapi tetap terbagi antara makanan, minuman, dan juga udara. Sehingga apa? Memberikan sebuah kenyamanan ketika kita akan melangsungkan ibadah, baik itu sholat maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua tentunya, ketika kita berpuasa, yang perlu kita jaga lagi adalah pola ketika kita berolahraga. Tentunya biasanya orang-orang ketika berpuasa itu melakukan olahraga yang begitu ekstra. Padahal sesungguhnya tidak perlu dengan cara yang sedemikian rupa. Cukup kita santai di rumah, hanya dengan peregangan otot, dengan kita mengatur pola pernapasan, dengan gerakan-gerakan ringan, itu pun juga bisa menjaga daripada kesehatan kita. Karena kebanyakan orang yang ketika berpuasa itu banyak yang dia itu melakukan tidur. Karena dianggapnya orang tidur saat berpuasa itu dianggap sebagai ibadah. Karena memang sumutasi, ya kan? Apa dikatakan naum musoim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, sehingga apa? Sedikit-sedikit mereka tidur. Nah, ketika mereka itu tidur terus, tentunya malah justru membuat tubuh ini kaku, kemudian merasa tidak enak, justru malah mengakibatkan sakit. Makanya ketika kita tidur juga polanya juga harus kita jaga. Pada malam hari jangan tidur terlalu malam, karena harus kita bangun pagi untuk melaksanakan sahur. Kemudian selepas subuh jangan kita lakukan tidur. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika di waktu pagi itu ini kesempatan untuk kita berolahraga. Kemudian waktu tidur yang kita gunakan itu adalah selepas zuhur. Kenapa? Karena ketika nanti asar kita bangun, ini akan menumbuhkan sebuah semangat baru, sehingga hilang rasa lemasnya. Tetapi dengan meniti waktu yang hanya tinggal beberapa jam untuk berbuka, maka akan ada tenaga baru. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perlu juga yang kita lakukan adalah ketika kita semua berpuasa, kita hendaknya senantiasa mengatur cara kita untuk makan, tidur, dan juga olahraga. Intinya 3 hal itu ketika kita lakukan dalam kita berpuasa, insya Allah kesehatan kita akan terjaga. Kemudian ketika kita makan, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahasa yang Allah sampaikan, surat Al-A'raf ayat 31, Allah menyampaikan kepada kita, wakulu washrobu wala tusrifu. Maka makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, tentunya ini membuat badan juga tidak enak, sehingga menyebabkan rasa sakit yang ada di tubuh kita. Masya Jadi seperti itu. Baik, Pak Ustadz, tadi kita saat tidur saja itu dihitung dengan ibadah ya Pak Ustadz. Tapi kalau kita tidur terus nih Pak Ustadz ya, sampai-sampai nunggu waktu berbuka, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Iya, sebenarnya dalam waktu yang Allah berikan di kehidupan kita 24 jam, tidak 24 jam itu dipergunakan untuk tidur. Apalagi ini puasa, kesempatan, momentum kita untuk memperbanyak ibadah. Meskipun tidur itu juga dinilai ibadah, tapi bukan berarti dalam 1 hari 1 malam kita tidur terus. Kan begitu. Ada posisi kita harus bekerja, ada posisi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidur terus juga yang buat kita ya malah justru akan sakit. Belum lagi timbul ketika nanti kita banyak tidur gitu kan, malah ujung-ujungnya bermimpi sesuatu yang harus gitu kan, mengeluarkan sesuatu gitu kan, seperti layaknya orang yang laki-laki sedang balik. Nah, seperti itu. Jadi alangkah lebih indah jangan terlalu banyak tidur, tetapi momen Ramadan yang tidak mungkin kita bisa akan berjumpa di tahun yang akan datang,
kita pergunakan perbanyak untuk beribadah. Perbanyak untuk beribadah, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kan kita sedang berpuasa nih ya, berpuasa dan juga di saat sahur nih. Sebenarnya boleh nggak sih Pak Ustadz untuk meminum beberapa suplemen vitamin itu sendiri? Iya. Jadi kalau kita berpuasa itu memang kita harus mengerti dengan kondisi kita. Karena ada orang yang ketika berpuasa itu dalam kondisi yang tidak baik. Iya. Maka tentunya ada beberapa vitamin ataupun obat-obatan yang memang harus dikonsumsi untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dan itu ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa pada saat kita sahur, maka obat-obat itu boleh kita minum. Boleh dikonsumsi. Iya. Yang penting obat yang kita minum itu benar-benar melalui resep dokter. Nah, karena dokter itu akan menilai dan mengecek kesehatan kita. Ketika ada sebuah penyakit di dalam tubuh kita, maka obat apa yang cocok untuk dikonsumsi agar sesuai dengan penyakit yang bisa diobati. Kalau kita salah dalam meminum obat, maka tentunya yang terjadi nanti mungkin ada kendala dari kesehatan kita yang kurang baik. Kurang baik, Masya Allah. Berarti dibolehkan ya Pak Ustadz? Boleh. Ya. Oke baik Pak Ustadz, kita nanti bakal lanjut kembali ya. Siap. Baiklah pemirsa Indahnya Islam, jangan kemana-mana karena Ayu akan kembali lagi dengan pembahasan kita hari ini. Tetap di Davika TV. Baiklah pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama Ibu Puspita tentunya di program Indahnya Islam. Dan tadi kita sudah membahas tentang beberapa ya dengan tema kita hari ini, hikmah dibalik menahan diri saat puasa. Dan tentunya selain kita berpuasa menahan rasa lapar, haus, dahaga, kita juga perlu menahan yang namanya emosi nih. Di kehidupan sehari-hari biasanya kita bisa meluapkan emosi kita, tapi di saat kita berpuasa sepertinya ditahan dulu nih. Kita mau tanya juga ya dengan Pak Ustadz yang sudah siap nih, bagaimana sih cara melatih kesabaran saat puasa? Baik Ustadz, masih semangat Pak Ustadz? Alhamdulillah masih ya. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana sih Pak Ustadz cara kita melatih kesabaran nih agar tidak emosi saat berpuasa itu sendiri? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi pemirsa, sifat dasar manusia itu memiliki nafsu. Maka terkadang ketika tidak mampu mengendalikan nafsu akan muncul sebuah emosi di dalam diri. Maka ketika kita berpuasa memang dituntut untuk bisa menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ataupun pahala puasa. Nah, termasuk marah. Itu bagian daripada emosi yang muncul di dalam diri seseorang ketika tidak mampu mengendalikannya. Maka ketika kita berpuasa, bagaimana tips cara kita untuk bisa menahan diri kita ketika kita emosi, ada sesuatu yang tidak kita sukai? Maka tentunya tips dalam Islam itu kita ingat bahwasanya hari ini saya sedang berpuasa. Jangan sampai merusak daripada pahala ataupun ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Maka ketika ada yang emosi terhadap seseorang, setidaknya yang bisa kita lakukan adalah kita hindari orang yang membuat kita emosi tak terkendali. Kalau kita sering berjumpa dengan orang yang kita benci, tentunya mungkin hati tidak bisa terkendali, sehingga emosi muncul.
sehingga terjadilah keributan. Iya. Maka yang pertama, hindari dulu orang yang membuat kita merasa emosi. Tapi kalau itu dalam keluarga yang harus kita berjumpa setiap waktunya, maka kita coba ambil air wudhu. Kenapa? Karena sesungguhnya basuhan air wudhu itu mendinginkan suasana kita. Baik itu dalam pola pikir kita, karena ada bagian kepala yang dibasuh melalui air wudhu. Kemudian juga kita bisa membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan itu merupakan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, fa insya Allah hati akan merasa tenang. Kemudian bisa juga dengan kita melakukan memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena sesungguhnya istighfar itu adalah bagian daripada kalimat dzikrullah. Iya. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menyampaikan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati akan tenang. Maka ketenangan hati itulah yang bisa mengontrol emosi seseorang. Masya Allah. Tapi nih Pak Ustadz, jika kita sudah terlanjur emosi nih dengan seseorang, itu apakah akan mengurangi nilai amal ibadah kita saat berpuasa, Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi ketika kita emosi yang tidak terkendali, banyak ucapan yang terkadang tidak terkontrol juga. Iya. Entah berbagai macam binatang itu akan keluar, entah itu dengan berbagai macam ucapan-ucapan kotor, hinaan yang menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Iya. Maka ketika orang lain itu merasa terzolimi gitu kan, maka ini akan menjadi sebuah dosa yang kita lakukan. Apalagi dosa yang dilakukan di saat bulan suci Ramadan. Maka lebih baik kita hindari. Terutama lagi gitu kan, apalagi ketika kita emosi kok tercampur dengan sebuah kata-kata untuk pembelaan diri sehingga ada kebohongan. Maka kebohongan itu akan menimbulkan sebuah rusaknya pahala. Pahala daripada puasa al-kidbu, yaitu berbohong. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita terbawa emosi, karena orang yang emosi itu biasanya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi segala macam itu akan dilakukan demi apa? Membela diri. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi memang harus benar-benar dihindari ya Pak Ustadz ya, dengan beberapa tips sebelumnya yang sudah disiapkan tadi. Oke, dan mungkin ini Pak Ustadz, ada nggak sih latihan untuk menjadi orang sabar nih Pak Ustadz? Iya, latihan untuk menjadi orang sabar ini sangat luar biasa saat Ramadan. Kenapa? Kesabaran itu muncul karena adanya satu keimanan. Sebenarnya sudah diuji pada saat kita berpuasa. Saat mendekati buka puasa, meskipun gitu kan hidangan makanan itu sudah di hadapan kita, tetapi ketika waktunya belum tiba, maka kita mampu menahan untuk tidak menyentuh ataupun memakan secuil pun ataupun seteguk minuman yang ada. Tandanya apa? Kita mampu menahan kesabaran dari segi makanan. Maka inilah latihan kita. Maka fa insya Allah ketika kita terbiasa untuk menahan ini dengan kekuatan iman yang ada di dalam diri, maka ini akan menimbulkan sebuah kesabaran dalam kehidupan kita. Masya Allah. Kita udah masuk nih Pak Ustadz ya di penghujung program nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk di akhir program ini Pak Ustadz, untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya. Baik pemirsa Davika TV, dalam program Indahnya Islam, seseorang ketika berpuasa itu tentunya dituntut untuk bisa menahan. Menahan bukan hanya sekedar haus, lapar dari berupa makan ataupun minum, tetapi mampu menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak terbawa emosi, untuk bisa menjaga hawa nafsunya, untuk menjaga daripada sifat-sifat yang muncul dari penyakitnya hati. Maka ketika kita berpuasa, ingat bahwasanya puasa itu akan membawa sebuah dampak kebaikan, baik dari ucapan ataupun perbuatan seseorang. Berusahalah sekuat mungkin untuk menjaga lisan kita, karena sesungguhnya lebih baik lisan itu dipergunakan untuk zikrullah, ingat kepada Allah, baik itu melalui bacaan Al-Quran maupun dengan zikir-zikir yang lainnya seperti subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena dengan berzikir sesungguhnya hati akan tenang. Maka ketika hati itu merasa tenang, inilah yang menjadi benteng untuk mengontrol diri kita dari hawa nafsu yang terkadang tidak terkendalikan. Dari sesuatu yang ada kotoran di dalam hati kita, termasuk cara kita untuk membersihkan hati kita. Sehingga kalau hati itu bersih, maka terhindarlah kita dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk seperti apa? Mungkin dengan kita sering marah, mungkin dengan kita sering berbohong, mungkin dengan kita sering memfitnah, menghasut, ngadu domba, dan lain sebagainya. Maka dengan kita berpuasa, maka akan menjadikan diri kita sebagai pribadi muslim yang sejati, yang menjadi bagian daripada cerminan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini, kita semua bisa menjaga diri kita, sikap kita, dan juga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya sudah hadir tentunya di program Indahnya Islam hari ini. Pak Ustadz, banyak sekali ilmu yang sudah Ayu dapatkan dari Pak Ustadz tentang tips menjaga kesabaran, lalu menahan emosi saat berpuasa itu tadi. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Oke, Ayu. baiklah pemirsa Indahnya Islam, kita sudah masuk di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program-program selanjutnya yang akan menemani Anda. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Ayu Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.